Hidup itu aneh, kadang menguji batas antara benar dan salah. Halo, nama saya Ratna, saya berumur 44 tahun. Cerita yang akan saya bagi ini bukan cerita biasa. Ini adalah kisah yang rumit dan penuh liku, sesuatu yang jarang saya ungkapkan kepada orang lain. Suatu peristiwa yang membuat saya berdiri di ujung garis tipis antara yang benar dan yang salah, bukan karena saya ingin, tapi karena hidup memaksakan keadaan itu pada saya. Semua bermula di sebuah Sabtu sore yang biasa di kota kecil Malang, Jawa Timur. Saat itu, saya sedang bersantai di rumah, menikmati waktu luang setelah seminggu penuh bekerja sebagai guru di sekolah menengah. Rumah saya sunyi, hanya suara mesin pengering pakaian yang berdengung pelan di sudut ruang cuci. Sambil memilah-milah pakaian di lemari, saya menemukan sebuah rok lama yang sudah hampir terlupakan. Biasanya, saya sudah tidak pernah lagi memakai barang-barang seperti itu. Saya pikir saatnya untuk mendonasikannya, tapi ketika saya mengangkat rok itu, kenangan masa muda saya tiba-tiba menyeruak. Masa di mana percaya diri saya alami dan hidup terasa penuh kebebasan dan kegembiraan. Saya memutuskan untuk mencobanya, tanpa berharap banyak. Tapi saat melihat diri saya di cermin, saya tak bisa menahan tawa. Rok itu ternyata lebih ketat dari yang saya ingat, membeli tubuh saya dengan cara yang aneh dan lucu. Saat saya sedang bermain-main dengan rok itu, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Saya bertanya-tanya siapa yang datang, sementara rambut saya masih berantakan dan saya tidak berpakaian untuk menerima tamu. Ketika saya membuka pintu, di depan saya berdiri keponakan saya, Lukman, yang kini sudah berusia 22 tahun. Dia tampak gagah dengan bahu lebar dan senyum yang selalu berhasil menarik perhatian. Dia membawa tas alat-alat dan berkata, "Tante, kamu telepon soal keran yang bocor, kan? Aku datang untuk memperbaikinya." Saya sedikit malu dengan penampilan saya, tapi mengiyakan dan mempersilakan dia masuk ke kamar mandi tamu yang terletak di ujung lorong. Lukman melewati saya dan saya sempat menangkap pandangannya yang seolah meneliti saya lebih dari sekadar melihat. Ada sesuatu yang berbeda di udara hari itu, sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan. Saat dia mulai bekerja memperbaiki keran, saya kembali ke lemari pakaian dengan perasaan aneh yang terus mengganggu. Itu bukan perasaan buruk, tapi ketegangan yang tidak biasa, seperti saat tatapan seseorang terlalu lama meskipun berusaha terlihat santai. Ketukan di pintu datang di saat yang paling tidak saya duga, dan semuanya berubah sejak saat itu. Hari itu, setelah Lukman mulai memperbaiki keran di kamar mandi kecil rumah saya, suasana menjadi semakin aneh. Kamar mandi itu memang sempit, bahkan hampir tak ada ruang untuk bergerak, sehingga kami hampir berdampingan saat dia bekerja. Tangan Lukman yang kuat dan kulitnya yang gelap terbuka saat dia menggulung lengan bajunya. Saya mencoba untuk fokus pada keran yang bocor, tapi sulit mengabaikan kehadirannya yang begitu dekat. Panas dari tubuhnya terasa menyentuh lengan saya yang juga tak sengaja tergores saat saya mencoba membantu memegang keran. Matanya tak lepas dari saya, seolah ingin menangkap sesuatu yang lebih dari sekadar keran yang rusak itu. Saya merasa pandangannya tidak hanya tertuju pada pipa, tapi juga pada saya secara pribadi. Saya mencoba mengalihkan pikiran, berkata dalam hati, "Ini Lukman, keponakan sendiri. Jangan terlalu berlebihan." Tapi sulit untuk menghilangkan rasa janggal itu. Suasana menjadi lebih tegang saat dia tiba-tiba memanggil saya, "Tante, boleh bantu sini sebentar? Sepertinya aku butuh tanganmu." Saya masuk ke kamar mandi, melihat Lukman jongkok di dekat keran sambil memegang kunci Inggris. Tangannya yang kuat tampak sigap memperbaiki pipa yang tersumbat. Kami berdiri sangat dekat, hampir bahu kami bersentuhan. Saya merasakan kehangatan dari badannya yang membuat dada saya berdebar.
Kami saling bertukar pandang, dan saya bisa melihat kilatan sesuatu di matanya, bukan hanya perhatian biasa, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak terdefinisikan. Saya mencoba memecah keheningan dengan bertanya, "Semua baik-baik saja, Lukman?" Dia menatap saya sebentar, kemudian tersenyum dengan senyum khasnya yang menenangkan. "Tentu saja, Tante. Aku cuma ingin memastikan kerannya tidak rusak lagi setelah ini." Saya tertawa kecil, mencoba menghilangkan rasa canggung itu. Setelah beberapa menit, Lukman berhasil melepas pipa yang tersumbat dan berdiri, mengusap-usap tangannya pada celana jeansnya. Dia menatap saya lagi dengan tatapan yang membuat jantung saya berdetak lebih cepat. "Tante, aku belum pernah lihat kamu pakai rok kayak gini sebelumnya," katanya dengan suara yang berbeda, lebih lembut dan penuh arti. Saya membeku sejenak, pipi saya memerah. "Oh, ini? Aku cuma menemukan rok ini di dalam lemari. Sebenarnya mau aku donasikan saja," jawab saya sambil menarik-narik ujung roknya dengan gugup. Lukman diam saja, matanya masih menatap saya dengan intensitas yang sulit dijelaskan. Lalu dia tersenyum lagi, tapi senyum itu terasa lebih dalam dan penuh makna. "Roknya cocok banget sama kamu, Tante," katanya pelan. Saya tak tahu harus berkata apa. Perasaan aneh semakin membuncah dalam dada saya. Saya berusaha mengalihkan perhatian dan pergi dari kamar mandi secepat mungkin, tapi Lukman mengikuti saya ke ruang tamu. Di lorong rumah, dia berhenti dan berkata dengan suara yang hampir berbisik, "Tante, kamu pernah merasa sesuatu terjadi dengan alasan tertentu?" Saya menatapnya dengan hati berdebar, bingung dengan pertanyaannya. "Maksud kamu apa, Lukman?" Dia tersenyum tipis, kemudian menggelengkan kepala. "Ah, nggak apa-apa, Tante. Mungkin aku cuma kepikiran aja." Tapi saya tahu itu bukan sekadar pikiran biasa. Ada sesuatu yang tersimpan dalam kata-katanya, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sore itu, setelah Lukman pergi, saya duduk termenung di sofa ruang tamu. Pikiran saya berkecamuk, mencoba mencerna semua yang terjadi. Perasaan campur aduk antara bingung, malu, dan sedikit takut membuat saya tak bisa fokus menonton televisi. Saya mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan sesaat, bahwa Lukman hanyalah keponakan saya yang sedang dewasa dan kadang terlihat berbeda. Tapi ada sesuatu yang terasa salah, sesuatu yang tak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Malamnya, saat saya sedang bersantai di ruang keluarga, handphone saya bergetar di atas meja kopi. Pesan masuk dari Lukman. "Tante, boleh tanya sesuatu?" Saya menatap layar dengan ragu, bertanya-tanya apakah saya harus membalas. Akhirnya, saya mengetik, "Tentu, ada apa?" Balasan datang cepat. "Aku masih mikirin hari ini. Kamu terlihat berbeda." Pesan itu membuat dada saya berdebar kencang. Apa maksudnya? Saya merasa perut saya seperti terangkat dan jatuh, campuran antara terkejut dan bingung. Saya membalas dengan hati-hati, "Aku cuma pakai baju lama, nggak ada yang spesial kok." Namun, responnya membuat saya semakin terkejut. "Kamu terlihat luar biasa, serius." Saya menatap layar, tak yakin apakah itu hanya pujian biasa atau ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-katanya. Hati saya berdebar, dan jari jemari saya ragu-ragu menari di atas keyboard. Setelah lama berpikir, saya akhirnya membalas, "Terima kasih, Lukman. Itu sangat baik dari kamu." Tapi pesan berikutnya membuat saya semakin bingung. Aku nggak tahu harus bilang ini atau enggak, tapi hari ini aku merasa ada sesuatu. "Kamu juga merasa, kan?" Napas saya terasa sesak.
Bagaimana mungkin? Lukman, keponakan saya, mengungkapkan perasaan seperti itu? Saya merasa berdiri di tepi jurang, takut jatuh ke dalam pusaran yang tidak saya mengerti. Saya mencoba untuk menyeimbangkan emosi saya, tetapi pesan itu membuat segalanya jadi rumit. Saya membalas dengan hati-hati, "Aku nggak mau bikin ini jadi aneh, Lukman." Saya berharap dia akan mengerti dan menghentikan pembicaraan ini. Tapi saya tahu, jauh di dalam hati, ini baru permulaan dari sesuatu yang sulit. Keesokan paginya, saya mulai hari dengan secangkir kopi di tangan dan rambut masih acak-acakan. Ketukan pintu mengejutkan saya. Jantung saya melonjak. Saat membuka pintu, Lukman berdiri di sana, dengan tangan dalam saku dan ekspresi wajah yang berbeda dari biasanya. Senyumnya yang biasa hilang, digantikan oleh wajah serius yang membuat saya terdiam. "Lukman, kamu datang pagi-pagi begini? Ada apa?" Saya bertanya, mencoba menyembunyikan rasa terkejut saya. Dia masuk tanpa menunggu undangan, dan saya mengikuti dia ke ruang tamu. Lukman duduk di sofa dengan posisi membungkuk, siku bertumpu di lutut, menatap saya dengan intens. "Semua baik-baik saja, Tante." Saya mencoba memulai pembicaraan, tapi udara di ruangan itu terasa berat dan penuh ketegangan yang tak terucapkan. Dia menatap saya dalam-dalam dan berkata, "Tentang kemarin malam, aku nggak mau bikin Tante nggak nyaman. Tapi aku nggak bisa berhenti mikirin ini." Saya tersentak. "Lukman, ini nggak seharusnya terjadi. Kamu keponakan aku. Ini salah." Saya mencoba keras menegaskan batasan, tapi suaraku bergetar dan hati saya remuk. Lukman mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan dan keinginan yang sulit diungkapkan. "Aku tahu ini salah, Tante. Aku sudah coba menjauh, tapi aku nggak bisa berhenti mikirin Tante." Perasaan kacau menguasai saya. Saya merasa terjebak dalam situasi yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. "Kita butuh waktu, Lukman. Mungkin kamu harus pergi dulu," kata saya akhirnya, berusaha menjaga jarak. Dia menatap saya penuh harapan dan kesedihan, lalu mengangguk dan pergi, meninggalkan saya dengan perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan. Setelah dia pergi, saya menemukan sebuah surat kecil yang tersembunyi di bawah pintu. Surat itu berisi kata-kata yang membuat dada saya sesak dan pikiran saya berputar tak menentu. Saya tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang akan mengubah hidup saya selamanya. Surat itu tergeletak di lantai dekat pintu masuk rumah saya, dengan tulisan tangan Lukman yang rapi namun penuh emosi. Saya meraihnya dengan tangan gemetar, dada berdebar kencang, dan perlahan mulai membaca kata demi kata. "Tante, aku tahu kamu sudah bilang aku harus pergi, dan aku menghormati itu. Tapi aku nggak bisa pura-pura kalau perasaan ini nggak ada. Aku nggak minta kamu membalas, aku cuma ingin kamu tahu kalau aku akan menunggu jika suatu saat kamu merasa hal yang sama. Kalau tidak, aku akan pergi selamanya. Aku mencintaimu, bukan hanya sebagai tante, tapi lebih dari itu." Saya menutup surat itu dengan napas tertahan, mencoba menenangkan diri yang kacau. Perasaan yang membanjiri hati saya sulit dijelaskan, antara marah, sedih, takut, dan bingung. Saya ingin membuang surat itu jauh-jauh, tapi ada sesuatu yang membuat saya tetap menyimpannya, seperti sebuah rahasia yang mengikat kami berdua tanpa bisa dilepaskan. Keesokan harinya, saya mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Saya pergi ke sekolah, mengajar anak-anak yang penuh semangat, berusaha melupakan kekacauan di rumah. Namun, di dalam hati, bayangan Lukman terus menghantui. Saya tahu, situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,
namun juga saya tak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikannya. Saat saya duduk di meja kerja, handphone saya bergetar lagi. Pesan dari Lukman muncul di layar. "Tante, aku tahu ini berat, tapi aku harus jujur. Aku nggak bisa berhenti memikirkanmu. Aku nggak mau merusak hubungan keluarga kita, tapi aku nggak bisa bohong pada perasaanku." Saya membaca pesan itu berulang kali, jantung saya seolah berhenti sejenak. Saya membalas dengan kata-kata yang hati-hati, "Lukman, aku sangat menghargai kejujuranmu. Tapi kita harus menjaga batas, demi kebaikan kita berdua dan keluarga." Kami terdiam dalam keheningan digital selama beberapa jam, lalu Lukman membalas, "Aku akan mencoba, Tante. Aku akan mencari cara untuk mengatasi ini. Aku janji." Hari-hari berikutnya terasa berat. Lukman mulai jarang menghubungi saya, seolah mencoba memberi jarak, tapi saya tahu bahwa perasaannya masih ada di sana, tersembunyi di balik sikapnya yang lebih dingin. Saya pun mencoba mengalihkan perhatian dengan berkebun dan memasak, hal-hal yang biasanya membuat saya tenang. Namun, suatu sore saat saya sedang menyiram tanaman di halaman, Lukman muncul lagi dengan wajah serius. Dia duduk di bangku dekat teras, menatap ke kejauhan. Saya merasa ada sesuatu yang ingin dia katakan, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. "Kita harus bicara, Tante," katanya pelan, menoleh ke arah saya. "Aku nggak bisa terus seperti ini. Aku butuh bantuan." Saya mengangguk, meskipun hati saya penuh kecemasan. Saya tahu, perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan. Tapi saya juga tahu, saya tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Ada sesuatu yang harus kami selesaikan bersama, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang paling sulit sekalipun. Lukman duduk di bangku teras dengan wajah penuh ketegangan yang sulit disembunyikan. Saya menatapnya dari jarak dekat, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia rasakan. Udara sore di Malang terasa hangat dan lembab, aroma bunga melati yang tumbuh di halaman rumah menambah suasana yang aneh dan penuh misteri. Saya memutuskan untuk duduk di sebelahnya, berharap kehadiran saya bisa sedikit mengurangi beban yang jelas terlihat di pundaknya. "Kita harus bicara, Tante," katanya lagi dengan suara yang lebih tegas, namun tetap terdengar rapuh. "Aku sudah coba menyingkirkan perasaan ini, tapi semakin aku berusaha, semakin dalam perasaanku tumbuh. Aku nggak bisa terus berpura-pura. Aku butuh bantuan, tapi aku juga takut kehilangan kamu." Saya menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosi yang bergejolak. "Lukman, aku tahu ini berat untukmu, dan aku juga merasa bingung. Ini bukan hal yang mudah bagi kita berdua." Saya menjelaskan dengan suara lembut, berusaha menyeimbangkan antara ketegasan dan kasih sayang. "Kita harus jujur pada diri sendiri, tapi juga harus sadar akan batasan yang ada. Aku ingin kamu tahu, aku tetap sayang padamu, sebagai keluarga, tapi perasaan yang kamu ungkapkan, itu bukan sesuatu yang bisa kita biarkan berkembang." Lukman menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu Tante, aku tahu ini salah. Tapi aku nggak bisa mengubah perasaanku begitu saja. Aku takut kehilangan kamu, takut hubungan kita berubah menjadi dingin dan jauh." Saya menggenggam tangannya dengan lembut, mencoba memberikan kekuatan. "Kita akan cari jalan keluar bersama, Lukman. Aku akan mendukungmu untuk mencari bantuan profesional, seseorang yang bisa membantumu memahami dan melewati perasaan ini. Kita tidak harus menghadapi ini sendirian." Dia mengangguk pelan, seolah lega mendengar kata-kata saya. Namun, saya bisa merasakan ada beban berat yang tetap menekan hatinya. "Aku janji akan coba, Tante."
Aku ingin hubungan kita kembali seperti dulu, tanpa rasa sakit dan kebingungan. Kami duduk bersama di teras, berbicara tentang masa depan dan langkah-langkah yang harus diambil. Saya tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi saya juga tahu bahwa mengabaikannya hanya akan memperparah keadaan. Saya merasa campur aduk antara rasa sayang, tanggung jawab, dan ketakutan atas apa yang mungkin akan terjadi. Malam itu, saat saya berbaring di tempat tidur, pikiran saya terus berputar. Bagaimana bisa seseorang yang saya cintai sebagai keluarga berubah menjadi sumber kebingungan dan dilema hati yang begitu dalam? Saya tahu, saya harus kuat, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk Lukman, dan untuk semua yang kami cintai. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang jelas, hidup saya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Setelah pembicaraan sore itu, saya merasa seperti terperangkap dalam pusaran perasaan yang sulit dijelaskan. Saya tak pernah membayangkan akan mengalami sesuatu seperti ini, keponakan yang bukan hanya menyimpan rasa sayang biasa, tapi sesuatu yang lebih dalam dan rumit. Pikiran saya berputar, mencoba mencari solusi terbaik, bertanya-tanya apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya tanpa harus merusak ikatan keluarga yang selama ini kami bangun. Saya duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Suara malam-malang yang tenang seolah berkontras dengan kegelisahan yang mengusik jiwa saya. Saya mencoba mengingat kembali momen-momen kecil bersama Lukman, senyumannya yang tulus, tawa riangnya saat kami berkumpul dengan keluarga, dan bagaimana dia selalu menjadi sosok yang saya banggakan. Tapi sekarang, semua kenangan itu terasa bercampur dengan perasaan yang tak nyaman. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Saya bertanya dalam hati. Apakah ada yang salah dengan saya? Atau dengan Lukman? Saya merasa seolah berjalan di atas garis tipis antara benar dan salah, tanpa tahu kapan atau bagaimana saya akan jatuh. Saya teringat pesan-pesan yang Lukman kirimkan, kata-kata yang penuh cinta tapi juga membingungkan. Saya merasa seolah-olah saya berhadapan dengan seseorang yang saya cintai, tapi juga asing bagi saya. Apakah saya harus membalas perasaannya? Tentu tidak. Itu tidak mungkin. Tapi bagaimana saya bisa mengabaikan sakit hati yang jelas terlihat di matanya? Saya mencoba membayangkan bagaimana jika saya bisa mengubah segalanya, menghapus perasaan yang salah ini dari hatinya. Tapi cinta, seperti yang saya tahu, tidak bisa dipaksa atau dihapus begitu saja. Saya merasa sedih dan marah pada diri sendiri karena terjebak dalam situasi ini. Malam itu, saya juga merenungkan apakah saya sudah melakukan yang terbaik. Mungkin saya bisa lebih tegas atau lebih bijaksana dalam menghadapinya. Tapi perasaan saya sendiri juga bergejolak. Saya ingin melindungi keluarga kami, menjaga keharmonisan, tapi saya juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa hubungan kami telah berubah. Saya teringat ucapan Lukman saat dia bilang dia takut kehilangan saya. Saya pun takut. Takut kehilangan keponakan yang selama ini saya sayangi, takut kehilangan kedamaian dalam hati saya sendiri. Saya tahu, kami harus menemukan jalan keluar bersama, tapi saya juga tahu itu tidak akan mudah. Dalam keheningan malam itu, saya berjanji pada diri sendiri untuk tetap kuat, untuk menghadapi semua ini dengan kepala tegak dan hati terbuka. Meski saya belum tahu bagaimana akhirnya, saya tahu satu hal pasti, hidup saya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Malam-malam berikutnya berubah menjadi mimpi buruk yang tak kunjung usai. Saya masih teringat dengan jelas saat telepon berdering di tengah malam, suara petugas rumah sakit yang memberi kabar tentang kecelakaan Lukman. Jantung saya seketika tercekat, dan tanpa pikir panjang saya langsung bergegas ke rumah sakit di Malang itu. Di sana, saya melihatnya terbaring lemah,
wajahnya pucat dengan luka kecil di kening dan lengan yang dibalut kain penyangga. Namun bukan hanya luka fisiknya yang membuat saya khawatir, melainkan kata-kata yang dia ucapkan saat saya mendekat. "Tante, aku harus bilang sesuatu." Suaranya lemah tapi penuh kejujuran. Saya menatapnya, hati saya remuk melihat ketulusan di balik penderitaannya. Dia tak hanya mengalami kecelakaan fisik, tapi juga kecelakaan hati yang jauh lebih dalam. Dia bercerita tentang pergulatan perasaannya selama ini, bagaimana dia merasa terjebak antara cinta dan dosa, antara keinginan dan kewajiban. Saya mencoba menguatkannya, meskipun dalam hati saya pun bergolak oleh rasa bingung dan takut. Saya tahu, kata-kata saya harus menjadi jangkar baginya, sesuatu yang bisa dia pegang saat gelombang perasaannya mengamuk. Namun, saat saya hendak merawat dan melindunginya, saya menyadari bahwa masalah kami jauh lebih rumit daripada yang saya bayangkan. Ada batasan yang tidak bisa saya langkahi, ada garis tegas yang harus kami pertahankan demi menjaga kehormatan dan kebersamaan keluarga. Ketika saya pulang dari rumah sakit malam itu, hati saya terasa berat. Saya menemukan sebuah amplop kecil di meja dapur, dengan tulisan tangan Lukman yang tak pernah saya sangka akan muncul lagi. Surat itu berisi pengakuan perasaannya yang lebih dalam dan permintaan maaf yang tulus. Saya membacanya berulang kali, setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hati. Di dalamnya, Lukman mengungkapkan betapa dia mencintai saya lebih dari sekadar keluarga, betapa dia berjuang melawan perasaan itu, dan betapa dia takut kehilangan saya jika saya menolak. Namun, setelah membaca surat itu, saya merasa bukan hanya sedih, tapi juga bingung dan terjebak. Bagaimana saya bisa menghadapi situasi seperti ini? Apakah saya harus segera mengambil keputusan, atau membiarkan waktu yang menjawab? Saya tahu, kehadiran Lukman dalam hidup saya kini seperti badai yang mengguncang pondasi yang selama ini saya bangun. Saya merasa seperti berada di persimpangan jalan yang penuh dengan tanda tanya dan ketidakpastian. Dan saya tahu, apapun yang akan saya pilih, tidak akan ada jalan kembali seperti semula. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah saya berubah menjadi semakin tegang dan penuh misteri. Lukman datang lagi, kali ini dengan wajah yang tampak lebih serius dan mata yang penuh pergolakan emosi. Dia membawa sebuah paket kecil yang ditulis dengan tinta hitam rapi, berisi nama saya. Saya tahu, isi paket itu akan mengubah segalanya. Setelah dia pergi, tangan saya gemetar saat membuka paket itu. Di dalamnya, terdapat sebuah surat panjang dan sebuah album foto kecil yang penuh kenangan kami bersama keluarga. Surat itu dimulai dengan kata-kata yang penuh kejujuran dan rasa sakit, di mana Lukman menjelaskan perasaannya yang sulit untuk dia ungkapkan secara langsung. Dia menulis tentang bagaimana sejak kecil saya selalu menjadi sosok yang kuat dan menjadi penopang keluarganya. Dia mengakui bahwa rasa kagumnya kepada saya tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dia sendiri tidak bisa pahami sepenuhnya. Namun, dia juga menegaskan bahwa dia tidak pernah bermaksud menghancurkan keluarga kami, hanya ingin menjadi jujur tentang perasaannya. Album foto itu penuh dengan momen-momen kebersamaan yang kami alami, dari acara keluarga hingga momen santai di rumah. Setiap foto disertai dengan catatan tangan Lukman yang menggambarkan keindahannya, kehangatan, dan kekagumannya terhadap saya. Membaca catatan-catatan itu membuat mata saya berkaca-kaca, campuran antara terharu dan ketakutan. Saya merasa seolah-olah dibawa kembali ke masa lalu, mengenang saat-saat indah yang pernah kami lalui, tapi kini semuanya terasa berbeda. Rasanya seperti dua dunia yang bertabrakan, dunia yang penuh kasih sayang keluarga dan dunia yang penuh dengan perasaan yang tidak seharusnya ada di antara kami. Saya duduk termenung lama, mencoba mencerna semuanya. Di satu sisi,
Saya merasa iba dan ingin melindungi Lukman dari rasa sakit yang dia rasakan. Di sisi lain, saya tahu bahwa perasaan itu salah dan harus dihentikan sebelum menghancurkan segalanya. Saya merasa seolah-olah berada di persimpangan jalan yang kelam, harus memilih antara menjaga keluarga atau menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Ketika saya menaruh album dan surat itu kembali ke dalam laci, handphone saya bergetar lagi. Pesan dari Lukman muncul. "Tante, kamu sudah baca paketnya? Aku cuma ingin tahu kamu tahu aku jujur. Kalau kamu mau aku pergi, bilang saja. Aku nggak akan ganggu lagi." Saya menatap layar, dada saya serasa ditusuk ribuan jarum. Saya tahu, ini bukan hanya soal surat atau foto. Ini soal masa depan kami, soal keputusan yang akan membentuk hidup kami untuk selamanya. Dan saya masih belum tahu jawaban apa yang harus saya berikan. Ketegangan dalam hidup saya mencapai puncaknya. Setiap detik terasa seperti perang batin yang tak berujung, antara rasa sayang dan kewajaran, antara ikatan keluarga dan perasaan yang tak seharusnya tumbuh. Lukman, yang dulu saya anggap sebagai keponakan yang ceria dan penuh semangat, kini menjadi sosok yang menyimpan rahasia besar dan perasaan yang membingungkan. Suatu malam, saat kami duduk berdua di ruang tamu, saya merasa seolah dunia berhenti berputar. "Ratna, aku nggak mau kehilangan kamu," kata Lukman dengan suara bergetar, matanya menatap dalam-dalam ke mata saya. "Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa bohong tentang apa yang aku rasakan." Saya menarik napas dalam, mencoba mengendalikan emosi yang berkecamuk. "Lukman, kamu harus mengerti, ada batasan yang gak boleh kita langkahi. Aku sayang kamu, tapi bukan seperti itu. Kita keluarga, dan itu harus kita jaga." Dia mengangguk, tapi ada luka yang dalam di wajahnya. "Aku tahu, Tante. Aku berusaha keras untuk melupakan ini, tapi perasaan ini seperti api yang membakar dalam hatiku." Saya merasa seperti berdiri di tepi jurang yang dalam, takut terjatuh tapi juga tahu bahwa saya harus menghadapi kenyataan. Semua kata-kata dan perasaan itu seperti badai yang mengguncang jiwa saya. Saya ingin melindungi Lukman, tapi saya juga tahu bahwa membiarkan perasaan itu tumbuh lebih jauh hanya akan menghancurkan kami berdua. "Lukman, kita harus cari bantuan. Aku nggak bisa jalani ini sendirian, dan kamu juga nggak boleh," saya berkata tegas namun lembut. "Ada orang-orang yang bisa membantu kita memahami dan melewati ini." Dia mengangguk pelan, seolah menerima kenyataan pahit itu. Tapi saya tahu, perjalanannya masih panjang dan penuh liku. Saya merasa berat hati, tapi juga yakin bahwa ini adalah langkah yang benar. Saat itu, saya menyadari bahwa hidup saya telah berubah selamanya. Hubungan kami tidak lagi seperti dulu, dan kami harus belajar bagaimana menjalani hari-hari dengan hati yang terluka tapi tetap kuat. Saya tahu, tak ada yang mudah dalam situasi ini, tapi saya bertekad untuk tidak membiarkan cinta yang salah ini menghancurkan keluarga kami. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya. Apakah waktu dan usaha kami cukup untuk menyembuhkan luka ini, ataukah semuanya akan berakhir dalam kehancuran? Saya menggenggam tangan Lukman, berharap kami bisa menemukan jawaban bersama-sama. Malam itu, setelah pembicaraan panjang yang begitu menguras emosi, udara di dalam rumah terasa semakin berat dan penuh ketegangan. Saya duduk termenung di ruang tamu, menatap gelapnya malam yang menutup jendela, sementara pikiran saya berputar liar. Semua yang terjadi selama beberapa minggu terakhir seperti gelombang besar yang menghantam kehidupan saya tanpa ampun. Saya tahu, apapun keputusan yang akan kami ambil, hidup kami tidak akan pernah kembali seperti semula. Tiba-tiba, handphone saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Lukman.
Tante. Aku tahu ini sulit, tapi aku berjanji akan berjuang untuk melupakan perasaan ini. Aku ingin kita tetap keluarga yang utuh. Terima kasih sudah mau mendengarkanku. Saya menghela napas lega, meskipun ada keraguan yang masih membekas di dada. Saya membalas, Lukman, aku juga berjanji akan mendukungmu, tapi kita harus jujur pada diri sendiri dan berani menghadapi apapun yang akan datang. Kita tidak boleh menutup mata pada kenyataan. Dia membalas dengan cepat, aku siap, Tante. Aku akan mencari bantuan profesional seperti yang kamu sarankan. Aku ingin berubah. Rasa haru dan kelegaan bercampur dalam dada saya. Mungkin ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh liku, tapi setidaknya kami berdua sepakat untuk berjuang bersama. Saya tahu, tidak mudah menghadapi kenyataan seperti ini, apalagi ketika hati dan keluarga terlibat. Namun, saya juga yakin bahwa kejujuran dan keberanian adalah kunci untuk melewati badai ini. Saat saya menutup telepon dan memandang ke arah kamar Lukman, saya merasa seolah hidup saya berada di persimpangan antara masa lalu yang penuh kenangan dan masa depan yang penuh teka-teki. Ada rasa sakit, ada keraguan, tapi juga ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Saya tahu, cerita kami belum berakhir. Ada banyak hal yang harus kami hadapi, banyak luka yang harus disembuhkan, dan banyak rahasia yang harus diungkap. Tapi satu hal yang pasti, kami akan melangkah bersama, sekuat mungkin, untuk menjaga keluarga dan cinta yang benar. Dan di balik semua itu, ada sebuah pertanyaan yang masih menggantung di udara. Apakah kami bisa melewati semuanya dan menemukan kebahagiaan sejati, ataukah perjalanan ini akan membawa kami pada kehancuran yang tak terelakkan? Waktu akan menjawabnya.